Wanita itu sebenarnya seorang presiden direktur dengan aset miliaran. Namun dia berpakaian seperti ibu desa dengan kain lusuh. Diam-diam menyelinap masuk ke tambang miliknya untuk inspeksi. Tak disangka di sana, dia malah bertemu dengan kakak laki-lakinya yang telah lama terpisah. Pria itu juga menyadari, wanita di depannya sangat mirip dengan adik yang dulu hilang. Saat wanita itu memanggilnya kakak, barulah pria itu yakin kalau wanita ini adalah adik kandungnya yang telah lama hilang. Setelah mereka saling mengenali, pria itu dengan penuh haru membawa adiknya pulang. Begitu masuk rumah, wanita itu melihat ibunya yang sudah tidak waras. Baru ia sadar selama ini kakaknya hidup sangat susah, dan ibunya menjadi seperti ini karena terpukul dengan kepergiannya. Di saat itu juga, hatinya terasa sangat sakit. Dalam hati ia bersumpah, tidak akan membiarkan keluarganya menderita lagi. Saat makan, kakaknya diam-diam memperhatikan penampilan adiknya yang sederhana. Mengira adiknya pasti banyak menderita selama merantau. Dan diam-diam memutuskan untuk mencarikan pekerjaan untuk adiknya. Karenanya keesokan pagi, ia dengan misterius membawa adiknya ke tambang. Selama perjalanan terus mengingatkan, jangan banyak bicara di sana. Wanita itu bingung, kenapa kerja di tambang harus bawa 2 potong daging asap. Demi mencari tahu, dia terpaksa tetap menyembunyikan identitasnya. Untuk melihat apa yang terjadi di tambangnya sendiri, kakaknya dengan lihai meletakkan daging asap di meja atasan. Proses pemeriksaan dan wawancara yang rumit langsung dilewati begitu saja. Atasan menunjuk asal saja, langsung memberikan posisi kerja yang cukup ringan. Kakaknya berterima kasih berkali-kali, hendak membawa adiknya pergi. Tapi wanita itu penuh tanda tanya. Kenapa 2 potong daging asap bisa ditukar dengan pekerjaan bagus? Saat ia menoleh lagi, ternyata di dalam daging asap itu diselipkan emas kecil. Suap yang begitu terang-terangan membuatnya langsung marah. Ia langsung menegur atasan, dan mengatakan akan melaporkan hal ini sampai tuntas. Kata-katanya langsung membuat atasan kesal. Ia bilang tidak jadi ambil daging itu, dan menyuruh segera dibawa pulang. Kakaknya melihat situasi itu, sadar kalau sampai menyinggung orang, mereka mungkin tidak akan bisa kerja lagi di tambang itu. Lalu ia memohon dengan sangat rendah hati, namun malah ditendang jatuh ke tanah oleh atasan. Melihat kakaknya dipukul, wanita itu langsung marah besar. Tak peduli lagi dengan identitasnya, langsung maju dan berdebat dengan atasan. Perdebatan mereka menarik perhatian kepala pabrik. Kepala pabrik langsung mengumumkan, mulai sekarang dilarang menerima daging asap. Para pekerja pun langsung bersorak. Tapi siapa sangka kemudian kepala pabrik berkata, mulai sekarang yang mau kerja harus setor 5 juta sebagai jaminan. Wanita itu langsung menegur kepala pabrik karena korupsi, secara terang-terangan menerima suap. Namun kepala pabrik tak takut sedikit pun. Dengan dingin berkata, di tambang ini dia yang berkuasa. Kakaknya buru-buru menarik adiknya ke samping. Diam-diam menyuruh jangan bikin masalah lagi. Namun wanita itu menunjukkan wajah dingin. Langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon asistennya, memintanya segera datang ke tambang untuk membereskan semua ini sampai tuntas.